Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Majelis jemaat menyambut saudara-saudari sekalian pada pagi hari ini, juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk beribadah pada pagi hari ini. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Paulina Jansri Dangga. Kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian In the Lord. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nats yang membimbing kita dalam ibadah minggu ketiga masa sengsara pada hari ini terdapat dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-62 firman Tuhan. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sekali lagi, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Minggu ini adalah minggu okuli, di mana Tuhan boleh mengajak kita sekalian untuk fokus ke depan, menjalani kehidupan selanjutnya tidak lagi menoleh ke belakang. Fokus kepada Tuhan, hati, pikiran, mata percaya kepada Tuhan.
Mari bersama-sama kita menaikkan pujian Kudaki Jalan Mulia, tetap doaku inilah. Bersamamu Tuhan. Mantapkanlah langkah kami untuk terus mendekati Engkau Tuhan yang sudah terlebih dahulu mendekati kami. Pada hari ini Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaan penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu. Terima kasih atas pemenuhan kebutuhan hidup. Terima kasih atas kekuatan. Terima kasih atas kesembuhan yang Tuhan boleh berikan. Terima kasih atas damai sejahtera sukacita yang Tuhan boleh berikan. Terima kasih, puji sembah kami haturkan kehadapan-Mu ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Dengan kepala tertunduk kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa. Kami adalah orang yang seringkali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mungkin minggu lalu Tuhan, kami berkomitmen untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tapi dalam 1 minggu ini Tuhan, roh kami memang penurut, tetapi daging kami lemah. Kami melakukan, baik secara sadar ataupun tidak sadar, kami mengecewakan hati Tuhan lewat sikap hidup kami masing-masing. Kami orang bersalah, kami orang berdosa Tuhan. Dan kami mohon ampunkanlah segala kesalahan kami. Kuduskan, sucikanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan iman kami kepadamu ya Tuhan, yang menderita sengsara, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Kami terima dengan iman kami bahwa kami sudah ditebus,
Kami sudah disucikan, kami sudah dilayakkan. Dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus sudah menguduskan kami, menyucikan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Silakan Tuhan berpesan kepada kami masing-masing. Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami sebagai orang percaya, memberikan kami pengajaran, pengertian lebih dalam lagi akan apa yang kami baca. Bersabdalah, amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang boleh hadir di tempat ini di gereja dan boleh mengikuti ibadah. Dan salam damai sejahtera juga bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang mengikuti ibadah secara online. Seperti biasa saya sampaikan, berharap ikut ibadah sampai selesai. Tidak hanya sampai pada pemberitaan firman Tuhan, tapi sampai berkat dan saat teduh. Dan di dalamnya kita juga boleh mendapatkan berkat yang utuh yang berasal daripada Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian, Elia adalah seorang manusia biasa. Elia adalah seorang manusia biasa yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan secara khusus. Elia adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan. Elia juga manusia biasa yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil Elia, bagian Elia adalah mengikuti. Ketika Tuhan memberikan perintah, bagian Elia adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Beda dengan Nabi Yunus, ketika Tuhan panggil dia untuk melakukan sesuatu, yang Nabi Yunus lakukan adalah lari dari panggilan itu, kabur gitu ya, kabur. Tapi ketika Tuhan sudah menentukan dia dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan, Tuhan akan kejar orang yang kabur itu sampai ditangkap dan kembali lagi pada panggilan Tuhan. Dan Yunus pun bertobat pada saat itu dan ia mau melakukan pelayanan.
Beda dengan Nabi Yunus, Nabi Elia ketika Tuhan panggil, dia tidak lari daripada panggilan, tapi dia ikut panggilan Tuhan itu untuk melayani Tuhan. Dan ketika Tuhan perintahkan untuk melakukan sesuatu, Elia juga ikut taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Misalnya, ketika Tuhan suruh Nabi Elia pergi ke sungai, ke tepi sungai Kerit, berdiam di situ, sebab memang ada kelaparan dan tidak ada hujan, tidak ada embun. Yang itu pun terjadi atas ketetapan Tuhan atas bangsa Israel pada saat itu ya, khususnya Israel Utara, karena pada saat itu Raja Ahab dan juga Izabel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja Ahab, Izabel beserta dengan kaum keluarganya otomatis diikuti oleh bangsa Israel pada saat itu menyembah Baal, menyembah ilah-ilah lain, bukan menyembah Tuhan Allah Israel. Maka Tuhan Allah Israel menetapkan untuk tidak ada hujan dulu, tidak ada embun dulu, mau kasih tahu dulu, mau kasih pelajaran dulu kepada bangsa Israel ini. Nah, ketika itu terjadi, Tuhan Allah perintahkan Nabi Elia, kamu pergi ke tepi sungai Kerit, berdiamlah di situ. Dan Tuhan pelihara Nabi Elia di situ dengan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup daripada Nabi Elia. Kebutuhan dasar lah, makan, minum. Makan dengan kirimkan burung gagak mana itu ada, minum ada air di sungai Kerit itu. Nabi Elia taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan suruh Nabi Elia pergi ke Sarfat, temui seorang janda yang memang sedang kesusahan pada saat itu. Seorang janda di Sarfat punya anak satu. Elia taat melakukan perintah Tuhan. Dia pergi ke sana dan memang diberi makan oleh janda Sarfat itu. Tapi sering berjalannya waktu, stok makanan habis. Tapi Elia atas kuasa Tuhan memperbanyak tepung dan minyak yang dimiliki oleh janda Sarfat sehingga tidak kekurangan sampai pada hujan diturunkan oleh Tuhan Allah sendiri. Atas kuasa Tuhan, Elia memperbanyak tepung dan minyak daripada janda Sarfat itu sehingga janda Sarfat itu dapat hidup memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dan ketika anak daripada janda ini sakit, maka dikatakan sampai nafasnya tidak ada, sampai meninggal dunia, atas kuasa Tuhan juga yang berlaku atas Elia, Elia dimampukan untuk membangkitkan anak daripada janda di Sarfat itu. Dan itu terjadi. Elia lakukan perintah Tuhan saja, pergi ke Sarfat, temui seorang janda, Elia lakukan. Dan atas kuasa Tuhan terjadilah Elia membangkitkan anak daripada seorang janda di Sarfat. Kemudian Tuhan Allah suruh lagi perintahkan Nabi Elia untuk kamu pergi temui Ahab, Raja Ahab, dan sampaikan bahwa Tuhan akan turunkan hujan. Tapi yang Ahab sampaikan kepada Elia adalah gara-gara kamu ini Israel menjadi begini, gara-gara kamu ini Israel menderita. Ahab sampaikan itu kepada Elia, tapi Elia sampaikan bukan aku, tapi karena engkau dan kaum keluargamu, engkau, istrimu Izabel dan kaum keluargamu yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sekali lagi mereka menyembah Baal, mereka menyembah ilah-ilah, mereka buat patung di situ dan ada banyak nabi-nabi Baal yang mendukung penyembahan daripada Raja Ahab ini. Sementara Raja Ahab sendiri adalah orang Israel yang memang ditetapkan untuk menyembah Tuhan Allah. Lebih sadis lagi Izabel yang adalah istri daripada Raja Ahab. Dia perintahkan untuk bunuh nabi-nabi Tuhan. Nabi-nabi yang memang Tuhan utus. Itu sadis sekali. Dan ketika Tuhan Allah mengetahui itu, melihat itu, sakit hati, murka. Maka dari itu Tuhan Allah menyatakan kuasanya melalui Nabi Elia. Nabi-nabi Baal itu yang 450 orang itu lenyap, dibunuh, hilang seketika. Dan setelah itu baru hujan turun. Setelah nabi-nabi Baal itu ditiadakan. Ini sesungguhnya mau sampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka kembali lagi kepada Tuhan Allah Israel, tetap menyembah satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah Israel pada saat itu. Nah, dalam bacaan kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ini yang semula kita lihat bahwa Elia begitu taat. Elia dipanggil oleh Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan, dan Elia melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia, ya di luar logika manusia, di mana ia bisa
membangkitkan anak daripada janda. Dia bisa menurunkan hujan, memang melalui doanya kepada Tuhan. Elia melakukan hal-hal yang spektakuler. Tapi pada pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 kita lihat sikap daripada Elia yang sangat-sangat berbeda sekali, jauh sekali dengan Elia yang pertama, yang begitu luar biasa, yang begitu kuat. Elia ketakutan oleh karena ancaman daripada Izebel, karena Elia sudah membunuh, melenyapkan 450 nabi-nabi Baal pada saat itu. Izebel yang tidak tahan marah sekali dan diancam bahwa Allah yang dia sembah, ilah yang dia sembah pasti juga akan mematikan Elia. Elia ketika mendengar itu sudah ketakutan luar biasa dan akhirnya dia kabur untuk menyelamatkan nyawanya. Ada ketakutan yang luar biasa ketika mendengar adanya ancaman. Padahal Elia sendiri sudah tahu, sudah sadar bahwa Tuhanlah yang memanggil dia, bahkan Tuhanlah yang menyatakan kuasanya kepada Elia sehingga nabi-nabi Baal ini meninggal dunia. Tapi kembali lagi Elia ketakutan atas ancaman tersebut. Dan tidak hanya ketakutan, ada rasa kecewa, ada putus asa di situ. Sebab apa? Sebab apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Elia dengan harapan supaya Israel ini bertobat, dalam pemikiran Elia tidak ada satupun yang bertobat. Tidak ada dalam pemikiran Elia. Makanya dia katakan, cukuplah sudah Tuhan, aku mati sajalah. Toh sia-sia apa yang sudah ia lakukan, toh sia-sia apa yang sudah ia kerjakan. Itu dari pemikiran Elia. Tapi kita lihat lagi, kita renungkan lagi. Ketika seorang manusia, nabi Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan, bahkan menjalani kehidupannya yang kudus, yang khusus untuk menyembah Tuhan Allah Israel. Dan ketika ada ancaman dari luar, ada rasa kecewa, Tuhan tidak mengkritik nabinya ini. Tuhan tidak menghakimi atau mengejek, gitu aja, masa begitu saja kamu takut. Tidak ada kalimat seperti itu. Masa kamu takut sama Izebel? Masa begini, masa begini. Tidak ada sama sekali. Tapi yang kita lihat adalah justru Tuhan hadir melalui malaikatnya sendiri untuk memberikan sentuhan kepada Nabi Elia. Dan tidak hanya memberikan sentuhan, tetapi juga memberikan makan minum bagi Nabi Elia. Sentuhan di sini berarti Tuhan melalui malaikatnya hendak memulihkan, menenteramkan, menenangkan nabinya ini yang merasakan ketakutan yang luar biasa. Tuhan tidak menghakimi, Tuhan tidak mengkritik, tapi yang Tuhan lakukan adalah melalui malaikatnya memberikan sentuhan. Dengan arti memberikan ketenangan, memberikan kekuatan. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Dan lebih lagi diberikan makan dan minum supaya Nabi Elia dapat lanjut lagi melakukan perjalanan, melakukan pelayanan. Sebab kalau kita baca pada ayat-ayat selanjutnya, Elia memang harus melakukan perjalanan selama 40 hari 40 malam. Kemana? Ke Gunung Horeb, mendekati Tuhan. Bahkan Tuhan tarik, dekati aku, dekat padaku. Tuhan tarik Nabi Elia. Dan disitulah di atas Gunung Horeb lah baru Tuhan sampaikan bahwa rasa kecewamu itu tidak benar adanya. Sebab di ayat yang ke-18 Tuhan sampaikan, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18 ya, Tuhan sampaikan bahwa ada kok 7.000 orang Israel yang tetap percaya kepada Tuhan Allah Israel. Tidak semuanya itu orang-orang yang menyembah Baal, tapi ada 7.000 orang. Ini berarti tidak sia-sia apa yang Elia sudah lakukan. Tidak sia-sia apa yang Elia lakukan dalam artian pelayanannya untuk mengikuti perintah Tuhan. Ada kok hasilnya. Hanya memang dari sisinya Elia sebagai manusia mungkin tidak melihat. Tapi Tuhan ketika Elia semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan berikan pengertian, bahkan Tuhan berikan informasi. Ada 7.000 orang masih kok yang menyembah Tuhan Allah Israel. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, apa pesannya untuk kita sekalian? Jika Tuhan panggil kita, dengarlah. Jika Tuhan panggil kita untuk melakukan pelayanan, dengarlah. Dengarlah, habis dengar ngapain? Apakah hanya dengar angin lalu saja? Oh iya, saya dengar Tuhan memanggil saya.
Habis dengar ngapain? Angin lalu saja? Tidak. Masuk dalam pelayanan. Terlibat di situ. Terlibatlah di situ. Hari ini kita akan melantik 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. 6 orang yang memang Tuhan panggil untuk terlibat dalam pelayanan sebagai panitia hari raya gerejawi. Dengar dan terlibat di situ. Dan nanti sudah ada 13 orang daripada kaum ibu yang juga bersedia untuk terlibat dalam pelayanan ketika Tuhan boleh panggil sebagai pengurus kaum ibu. Pasti akan dibekali nanti dari April sampai dengan Mei nanti. Saya ingin sampaikan, setiap kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan baru dipanggil oleh Tuhan, dengarlah dan ikuti, terlibat di situ, terlibat dalam pelayanan di situ. Ketika ada gesekan-gesekan, bagian kita ngapain? Mundur, aku sudah tak kuat lagi, atau ngambul gitu ya, ngambek itu. Kalau ngambul itu bagi saya itu orang yang dewasa rohani itu. Tidak dewasa rohani itu, apalagi keluar grup tidak dewasa rohani sama sekali. Benar-benar tidak dewasa rohani. Maka dari itu lakukan pelayanan, terlibat dalam pelayanan dan ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jika Tuhan perintahkan kita, ayo ikuti nih 10 hukum firman Tuhan. Bapak Ibu tahu 10 hukum firman Tuhan isinya apa? Kalau anak-anak kata kesaksinya, Pak Pendeta pasti hafal itu. Bapak Ibu tahu? Ya, 10 hukum firman Tuhan kan diberikan untuk mengatur kehidupan kita ya. Mengatur kehidupan kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Dan bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian 5 sampai dengan 10 itu berkaitan dengan kita dengan sesama kita dan kita dengan diri kita sendiri. Memang dalam melakukan perintah Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, pasti lawan arus. Ketika ada orang di sekitar kita yang mungkin menyembah ilah lain, itulah godaan, ikut pendak. Tapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk tetap menyembah Tuhan Allah, lakukan itu. Ketika ada orang-orang di sekitar kita yang hidupnya tidak benar, berzinahkah, ataukah mengingini barang milik orang lainkah, ataukah mencurikah, membunuhkah, apakah kita mau ikut-ikutan atau kita mau ikuti perintah Tuhan untuk tetap hidup dalam peraturan Tuhan semata. Sebab apa yang Tuhan berikan, peraturan Tuhan itu baik untuk kita semua. Lakukan perintah Tuhan meskipun itu lawan arus, melawan arus, meskipun itu ditentang orang lain, bahkan dikatakan sok suci kamu, sok kudus kamu, biarkanlah itu. Biarkan itu masuk kanan, masuk kiri, keluar kanan, atau masuk kanan, keluar kiri. Yang penting kita ataupun saya sekalian masing-masing pribadi, saya mau fokus untuk mengikut Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena itu baik untuk saya daripada kita ikut-ikutan dengan orang lain. Selanjutnya, Mazmur minggu kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 34. Di Bapak Ibu baca ini ya. Dan saya khusus mengambil ayat yang ke-19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sama seperti Elia yang merasakan ketakutan, patah hati di situ, Pak, putus asa di situ, dan Tuhan dekat dengan dia. Tuhan hadir bagi dia untuk memberikan pemulihan, bahkan menyelamatkan dia. Demikian juga dengan kita sekalian. Siapa di sini yang patah hati? Mungkin orang bilang patah hati identik dengan pasangan kekasih ya, patah hati diputusin atau apa. Tapi tidak hanya itu ya, patah hati tidak hanya itu, lebih daripada itu. Mungkin ada rasa putus asa di sini, hilang harapan di sini, kecewa dengan keadaan dan lain sebagainya. Ataupun kita sudah lakukan pelayanan, sudah bekerja keras, tapi ada orang yang tidak menghargai sama sekali. Gimana perasaan Bapak Ibu? Kecewa enggak? Jujurlah, kecewa. Pasti kecewa, pasti ngedumel di sini. Mungkin dalam hati kita bilang, ngomong aja banyak, kritik aja banyak, coba masuk ke dalam, terlibat dalam pelayanan, baru dia tahu apa arti pelayanan yang sesungguhnya, bagaimana bertahan dalam pelayanan di situ. Ketahui Bapak Ibu, ketika kita merasakan kekecewaan, putus asa,
patah hati, remuk itu hancur lebur gitu loh. Dengan apa yang kita harapkan ternyata tidak terjadi begitu. Ketahuilah bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang mengalami hal yang demikian. Tuhan dekat bukan untuk menghakimi, tapi Tuhan dekat untuk memberikan pemulihan. Tuhan dekat untuk memberikan ketenangan. Tuhan dekat untuk menyelamatkan. Bila ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita kecewa, putus asa, ketakutan, seperti Tuhan suruh Elia, dekat lagi dengan cara pergi ke Gunung Horeb, berjumpa dengan Tuhan. Dan di situ Tuhan berikan lawatan yang luar biasa, bahkan berikan lagi tugas. Demikianlah juga dengan kita. Dekat lagi dengan Tuhan, dekat lagi dengan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kekecewaan kita, rasa putus asa kita, Tuhan bisa berikan pengertian kok. Ya, Tuhan bisa berikan pengertian, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, ketahui semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin peka akan suara Tuhan. Kita semakin mengerti ketika kita baca firman Tuhan ini. Itu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Dan yang selanjutnya, lakukanlah pelayanan sekalipun hasilnya mungkin total 100% tidak baik. Lakukanlah pekerjaan dengan totalitas, lakukanlah pelayanan dengan totalitas, lakukanlah segala hal yang baik dengan totalitas. Meskipun hasilnya tidak totalitas, meskipun hasilnya 100% tidak baik, tidak apa-apa. Kalau ada orang yang mengkritik, kalau ada orang yang tidak menghargai, janganlah lekas putus asa, kecewa. Sudahlah, biarkanlah itu berlalu. Biarkanlah itu berlalu. Bagian kita adalah fokus ke depan. Lakukan. Jalani kehidupan kita masing-masing. Coba saya ajak Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, coba nengok ke belakang. Tengok ke belakang. Tengok ke belakang dan mungkin coba bayangkan kegagalan di masa lalu, atau kebobrokan di masa lalu, keburukan di masa lalu, kekecewaan di masa lalu, rasa menyalahkan diri, rasa menyalahkan orang lain, atau masih ingat kritikan orang, masih ingat juga omongan orang yang tidak benar, perlakuan orang yang tidak benar, itu di belakang. Jangan lagi toleh ke belakang lagi, sudahlah, lepaskanlah itu. Kegagalan, kebobrokan, apapun itu bentuknya, sudah selesai itu. Lepaskanlah itu. Sekarang minggu okuli, fokuskan pandangan kepada Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Bahkan doa, minta Tuhan, mantapkanlah langkahku untuk jalan ke depan, tidak lagi tengok ke belakang yang jelek-jelek itu yang melemahkan kita, tidak lagi. Mantapkan langkah saya Tuhan untuk tetap fokus kepadamu, mantapkan hati saya Tuhan untuk fokus kepadamu, bahkan hidup berkenan di hadapanmu. Itu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu tahu ya sebutan Allah Jehovah Jireh? Tahu? Jangan mengkerut begini. Jehovah Jireh itu adalah Allah yang menyediakan ataupun Allah yang mencukupi. Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Sama seperti Elia, Tuhan penuhi kebutuhan hidupnya. Demikian juga dengan kita, Tuhan penuhi segala kebutuhan kita. Dengan dua hal, dengan pemikiran dua hal. Satu, Tuhan penuhi kebutuhan kita dengan cara yang wajar. Cara yang wajar itu apa? Kerja, buka usaha atau apapun itu. Ada aktivitas dari kita, ada usaha dari kita. Bahkan minta Tuhan sertai pekerjaan saya, Tuhan sertai usaha saya, ladang saya, ternak saya, motor saya di dalam saya bekerja, mobil saya di dalam saya bekerja. Tuhan sertai dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati saya, berkati suami istri saya yang bekerja, anak-anak saya yang bekerja. Minta berkat daripada Tuhan tiap pagi itu. Kalau mau, tumpangkan tangan di atas kepala sendiri. Bapak Ibu kan sering dengar ya, Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Ucapkan berkat itu kepada diri kita sendiri. Katamu diganti dengan kataku. Tuhan memberkatiku dan melindungiku, Tuhan menyinariku dengan wajahnya dan memberikanku kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberikanku damai sejahtera. Tumpangkan ini. Bilangan pasal 6, nanti cari di situ ya. Bilangan pasal 6 ayat 23 sampai 26 atau 27.
Silakan dibaca di situ. Kalau enggak hafal enggak apa-apa, buka saja kitabnya, tumpangkan tangan di situ. Minta supaya Tuhan berkati pekerjaan kita, usaha kita, dan di dalamnya kita boleh mendapatkan penghidupan. Selanjutnya, Tuhan juga memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang tidak wajar, dalam artian mujizat. Siapa yang tahu Elia ini kok tiba-tiba ada makanan? Itu loh, malaikat Tuhan. Siapa yang bisa melihat malaikat Tuhan? Hanya memang dikasih bangun, makan. Sudah ada itu kendi, sudah ada itu makanan, makan. Itu Bapak Ibu, itu mujizat itu. Yang kita tidak tahu, kita hanya minta Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong kami mohon, tolong berkati, saya perlu sekian untuk kebutuhan hidup, saya perlu biaya sekolah, saya perlu biaya pendidikan, saya minta tolong Tuhan. Pasti Tuhan dapat menyatakan mujizatnya, karena mujizatnya tidak hanya berlaku 2000 tahun yang lalu, tapi juga berlaku sampai dengan hari ini, sampai dengan selama-lamanya. Maka dari itu ketahui, percaya bahwa Tuhan dapat memenuhi kebutuhan hidup kita, sebab Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kita. Mari kita boleh sama-sama fokus ke depan, arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, dan terus memohon Tuhan menyertai kita, bahkan memampukan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Sempurnakan apa yang kami dengarkan, baca pada hari ini Tuhan. Biarlah ini boleh membangun iman kami, bahkan juga dapat memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dengan pertolongan Roh Kudus, terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, pada hari ini kita akan membubarkan Panitia Hari Raya Gerejawi untuk tahun 2021 dan melantik kembali Panitia Hari Raya Gerejawi untuk 2 periode, untuk 2 tahun, 2022 sampai dengan tahun 2024. Maka dari itu saya panggil nama-nama daripada Bapak Ibu Saudara Panitia Hari Raya Gerejawi untuk tahun 2021. Ketua Bapak IGD Madriana, Sekretaris Saudara Bayu Widiantara, Bendahara Ibu Yanti Joy Sanger, Seksi Acara Ibu Emi Hartati, Seksi Konsumsi Ibu Hartini, Seksi Perlengkapan Bapak Ketut Budi Setiawan, Seksi Dekorasi Bapak Imade Marantika, Seksi Dokumentasi Saudara Inyoman Daniel Artawarsa, dan Seksi Keamanan Bapak Arnoldus Lasboy. Saya persilakan untuk maju ke depan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa perwakilan karena beberapa yang lain berhalangan hadir. Bapak Ibu Panitia Hari Raya Gerejawi untuk tahun 2021,
Sebenarnya ini adalah tahun 2020 dan mereka melanjutkan lagi untuk tahun 2021 dengan ada yang berkurang dan ada yang penambahan juga. Kami majelis dan juga jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang sudah dilakukan dalam panitia Hari Raya Gerejawi dalam masa-masa COVID ini. Saya mengerti bagaimana kuras otak ya. Kuras otak, pokoknya gimana caranya ibadah tetap berlangsung, perayaan tetap berlangsung dalam masa COVID ini dengan biaya yang memang minim, dan itu sudah terjadi dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan dulu, saudara. Dan selanjutnya pada hari ini saya sebagai hamba daripada Tuhan Yesus Kristus, saya membubarkan Panitia Hari Raya Gerejawi GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua tahun 2021 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya undang kita sekalian boleh bangkit berdiri dan kita memohon agar Tuhan boleh memberkati saudara dan saudari kita yang sudah melayani. Kita berdoa. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah selesai bahkan menyelesaikan tugasan tanggung jawab mereka sebagai panitia Hari Raya Gerejawi untuk tahun 2021. Engkau Tuhan yang melihat bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka boleh meluangkan waktu untuk melayani Tuhan dalam masa-masa COVID ini ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, edangkanlah tangan-Mu ya Tuhan, dan kami memohon biarlah tangan Tuhan memberkati masing-masing pribadi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam pekerjaan usaha yang boleh dilakukan. Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati keluarga, orang tua, anak-anak, cucu. Tuhan kiranya memberkati mereka satu persatu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam diri mereka, biarlah roh mereka terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali dan saya persilakan untuk duduk. Terima kasih. Mohon perhatiannya. Surat keputusan Majelis Jemaat Harian GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua nomor 005-MJL-BDND-3-2022 tentang Panitia Hari Raya Gerejawi periode tahun 2022 sampai 2024 GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Menimbang, mengingat, memperhatikan, dan memutuskan melantik Panitia Hari Raya Gerejawi di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua periode tahun 2022 sampai 2024 pada hari Minggu 20 Maret 2022 di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua, dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Harian GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Susunan panitia sebagai berikut: penasehat Pendeta Inengah Swame dan Pendeta Paulina Jansri Dangga. Majelis pendamping Penatua Fernando Hutapea dan Penginjil Yohan Kristi. Ketua Bapak Kanis Prakoso. Sekretaris Saudari Naomi Pratiwi Tambunan. Bendahara Ibu Sepriane Fau. Seksi perlengkapan, dekorasi, dan keamanan Bapak Yesfri Helvictor Maxilius sebagai koordinator bersama Persekutuan Bapak Kristia Winangun. Seksi acara Saudara Brian Aryuda Ismadi sebagai koordinator bersama Persekutuan Pemuda Kristiasa. Seksi konsumsi Ibu Agustina Tangali sebagai koordinator bersama Persekutuan Wanita Dian Kristawati. Seksi doa
Persekutuan Warga Senior Kristia Jati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, agar kesiapan batin saudara-saudari menjadi jelas di hadapan Tuhan dan jemaatnya, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya bahwa saudara-saudari dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melayani Dia di dalam jemaatnya sebagai panitia Hari Raya Gerejawi untuk masa bakti 2022-2024? Apakah jawab saudara? Jikalau ya, silakan angkat tangan kanan saudara dan katakan, ya, dengan pertolongan Tuhan kami percaya. Pertanyaan kedua, apakah saudara berjanji akan melayani dengan penuh ketaatan, melayani dengan penuh kesetiaan, dan menggunakan segala bakat, karunia rohani, tenaga, pikiran, waktu untuk melayani dengan segala ketentuan-ketentuan yang diatur dalam tata gereja GKPB? Apakah jawab saudara? Jikalau ya, silakan angkat tangan kanan saudara dan katakan, ya, dengan pertolongan Tuhan kami berjanji. Berdasarkan kesiapan batin daripada saudara dan saudari sekalian, maka pada hari ini, Minggu 20 Maret 2022, saya sebagai hamba daripada Tuhan Yesus Kristus, saya melantik saudara dan saudari sekalian sebagai panitia Hari Raya Gerejawi untuk Maksa Bakti 2022 sampai 2024 di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan untuk bersimpuh dan saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, dan juga saudara dan saudariku yang terlibat dalam kepanitiaan, ketahuilah berdasarkan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11 yang semalam sudah kita baca bersama-sama, jikalau ada orang yang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang Allah anugerahkan, supaya Allah dimuliakan di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu, layanilah dengan kekuatan yang Allah anugerahkan bagimu pada saat ini. Edangkanlah tanganmu, tadahkanlah tanganmu. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pengasihan Allah Bapa akan memampukanmu di dalam melayani Tuhan sebagai panitia Hari Raya Gerejawi untuk masa bakti 2022-2024. Ide-ide kreatif, kesabaran, ketekunan, kesetiaan Tuhan anugerahkan kepadamu di dalam nama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali, saya persilakan untuk berdiri, dan silakan menghadap ke jemaat. Bapak, Ibu, ini adalah panitia Hari Raya Gerejawi, tadi dibaca koordinator. Itu artinya ketika nanti ada Bapak Ibu dari panitia ini, saudara dan saudari dari panitia ini meminta bantuan, minta kerjasama daripada Bapak Ibu sekalian sebagai jemaat, bagian Bapak Ibu ngapain? Lari? Kalau lari ingat lagi Yunus. Kalau lari ingat lagi Yunus ya. Ketika mereka boleh meminta bantuan, mari kita kerjasama. Toh kita melayani Tuhan dan di dalamnya iman kita juga dibangun ya. Apapun bakat kita, kemampuan, karunia rohani yang Tuhan sudah berikan, pakailah itu, kembangkanlah itu. Maka ketika mereka boleh meminta bantuan, mari kita kerjasama. Dan saya meminta juga untuk PWDK, kaum ibu, kaum bapak, pemuda-pemudi, sekolah minggu dan juga warga senior sebagai tim doa. Saya minta kita semua untuk terlibat bersama-sama sehingga di dalamnya nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Dan kepada saudara dan saudariku, silakan melayani dengan penyertaan Tuhan dan silakan dibentuk oleh Tuhan selama 2 tahun. Kita tahu ya, seperti kemarin dalam pelayanan pasti kita juga akan dibentuk, karakter kita juga akan dibentuk sehingga semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini saya persilakan untuk maju ke tengah sebagai ketua dan terimalah surat keputusan dari
majelis jemaat untuk diterima dan dilaksanakan mulai hari ini. Saya persilakan untuk duduk kembali, kita berikan tepuk tangan untuk saudara dan saudari kita. Dimohon waktunya untuk mendengarkan pokok-pokok warta jemaat dan agenda pelayanan sepekan. Yang pertama, diucapkan terima kasih kepada seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Kedua, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelayanan seminggu ke depan pada hari Jumat 25 Maret 2022 ada ibadah persekutuan warga senior Kristia Jati dilaksanakan pada pukul 18.00 WITA bertempat di ruang Bukit Zaitun lantai min 2 dengan pelayan firman Pendeta Paulina Jansri Dangga. Kemudian hari Sabtu 26 Maret 2022 ada ibadah Youth Fellowship PP Kristayase di ruang Bukit Zaitun lantai min 2 dengan pelayan firman Penatua Agustinus Tambunan. Informasi PPKM level 3 di Bali, Majelis Jemaat menyikapi dan memutuskan yang pertama, ibadah umum kembali dilaksanakan 3 kali di gereja, yaitu pukul 6, pukul 8, pukul 18 WITA, dan ibadah live streaming minggu pukul 8 WITA. Tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan dan wajib melaksanakan scan QR Code Peduli Lindungi di depan gereja setiap hari Minggu. Kedua, peneguhan sidi kelas katekisasi 2021-2022 akan dilayankan pada hari Minggu 3 April 2022 dalam ibadah kedua pukul 8 WITA bertempat di GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Berikut baptis anak dan dewasa akan dilayankan pada hari Minggu 10 April 2022. Pendaftaran dan persyaratan untuk pelayanan ini dapat menghubungi sekretariat gereja. Panitia Hari Raya Gereja Jawi kembali disampaikan terima kasih kepada panitia yang telah menyelesaikan tugas pelayanannya pada periode yang lalu, dan bagi yang baru saja dilantik sekali lagi diucapkan selamat bekerja. Tuhan Yesus menuntun, menyertai dan memperlengkapi Bapak Ibu Saudara dalam menjalankan pelayanan ini. Iuran wajib jemaat diwajibkan untuk partisipasi secara bersama-sama membayar iuran wajib jemaat minimal 300.000 per keluarga per tahun atau 25.000 per bulan selama setahun per keluarga dan atau jemaat secara individu, pemuda-pemudi atau single. Dan sangat terbuka bagi jemaat yang ingin memberi lebih dari jumlah minimal yang telah diputuskan. Jemaat bisa mengumpulkan lewat kotak persembahan pada saat ibadah dengan mengisi amplop iuran yang tersedia di depan dengan menulis nama, wilayah, dan jumlah iurannya. Berikut data warga senior sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan warga senior tahun 2022 ini. Terlebih ibadah perdana yang akan dilaksanakan tanggal 25 Maret ini. Di sini kami akan mensosialisasikan data-data warga senior yang ada di Bukit Doa, dan kita akan bersama-sama mengingatkan di rumah masing-masing bagi yang
ada orang tua, warga senior ataupun saudara. Ini ada nama-nama dari setiap wilayah. Untuk wilayah Harun yang pertama Muhammad Suryadi, kedua Ibu Elizabeth Chloai, berikut Ibu Elizabeth, berikut Bapak Edward Sipahelut, berikut Diana Luhukai, berikut Bapak Dr. Handus Hisar Nainggolan SH, berikutnya Ibu Yuliawati BA, berikutnya Ibu Marta Katemba, berikut Bapak Frans Yakob Leoul, berikut Ibu Nani Eko Susilorini, Bapak Made Suharyawan, Bapak Sri Handianto, Ibu Skandari Gunawan, Bapak Vicky Donald Sabanhari, Ibu Priscilla Enid Firman, Bapak Hansen Pahala Sipahutar, dan Ibu Ninyoman Budiani. Di wilayah Petrus ada Bapak Agus Eko Yudianto, Bapak Alman Sidabutar, Ibu Rukmina, Ibu Agustina Cahyadi, Bapak Arthur G. Neuverhem, Ibu Linda Turangan, Bapak Gon Buhman, Ibu Heisye Poluan, Ibu Ketut Suwining, Bapak Gusti Nyoman Suyase, Bapak Iwayan Masin, Bapak John Kiuk, Ibu Dince M. Kiuk, Ibu Leni M. Pasaka, Bapak Mas Milan Salucu, Ibu Nita Cahyo Suarso, Ibu Ros Wangke, Bapak Ramses Simanjuntak, Bapak Tato S. Markum, Ibu Nita Topilus, Bapak Diat Marsok, Ibu Nimade Astini, Bapak Yusuf Salucu, dan untuk wilayah Maria ada Bapak Felix Batubara, Ibu Hartini Hasim, Ibu Haris, Bapak Hari Ros, Ibu Winnie M. Lomban, Bapak Gusti Ketut Nampisi, Ibu Mirta R. Sarajar, Ibu Urim Maria Situmorang, Bapak Victor Matanga, Ibu Melgori Doda, dan Ibu Ana CM Adris. Demikian total warga senior yang seharusnya ada di Bukit Doa, sekitar 50 orang. Bagi Bapak Ibu yang umur menjelang 60 tahun dan rindu untuk ikut bergabung di persekutuan warga senior, khususnya dalam ibadah, dipersilakan. Berikut pemilihan pengurus Pewedian Kristawati periode 2022-2026. Dengan berakhirnya periode pelayanan pengurus wanita Dian Kristawati GKPB Bukit Doa Nusa Dua periode 2018-2022, maka akan dilaksanakan pemilihan pengurus baru untuk periode 2022-2026 bulan Juli mendatang. Berikutnya pengumpulan sampah plastik. Bagi Bapak Ibu yang telah mengumpulkan sampah plastik di rumah masing-masing, akan diadakan penimbangan pada hari Senin besok tanggal 21 Maret 2022 mulai pukul 10 sampai pukul 11. Jemaat bisa membawa sampah dari rumah mulai pukul 8 sampai pukul 10 WITA. Untuk iuran kedukaan, dipersilakan bagi warga jemaat yang akan membayar menghubungi pengurus di lantai min 2 atau mentransfer ke rekening yang sudah dikirimkan. Demikian juga dengan iuran tamam makan mumbul. Disampaikan terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan lewat kolekte perpuluhan, ucapan syukur dan pembangunan. Wata jemaat dan laporan keuangan selengkapnya boleh dibaca melalui WA grup yang sudah dikirimkan di wilayah masing-masing. Demikian wata jemaat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita naikkan pujian dalam bahasa Papua, Nana Yesus atau Hanya Yesus Jawabanku. Nanti di bagian akhir kita naikkan dalam bahasa Indonesia, Bersama Dia Hatiku Damai.
Hanya Engkaulah ya Tuhan, jawaban hidup kami. Di dalam-Mu ya Tuhan kami memperoleh ketenangan. Di dalam-Mu ya Tuhan kami mendapatkan pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang nyata bagi hidup kami. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan kami juga mengucap syukur Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saudari kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga hari ulang tahun pernikahan. Bertambah-tambah segala berkat Tuhan bagi saudara dan saudari kami ini. Tuhan pelihara kehidupan mereka masing-masing. Tuhan pelihara kehidupan pernikahan rumah tangga daripada pasangan suami istri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami membawa seluruh pergumulan kami masing-masing, baik itu dalam keluarga kami, relasi kami dengan keluarga, pekerjaan, usaha kami, anak-anak kami ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bila ada suami istri yang merindukan kehadiran anak, yang terus memohon anak daripada-Mu ya Tuhan, bila Tuhan boleh mengaruniakan, Tuhan berikanlah kesabaran di dalam menantikan setiap jawaban demi jawaban yang berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang tengah masuk dalam masa sengsara, untuk menghayati kembali bagaimana penderitaan Yesus Kristus. Bila kami semua termasuk gereja Tuhan di tempat ini boleh menghayati kembali betapa besar kasih Tuhan yang mengasihi kami melalui penderitaan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bila Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, dengan segala pergumulan yang ada, berikanlah pemulihan Tuhan bagi kami, masyarakat yang ada di Pulau Bali ini Tuhan, masyarakat yang ada di Nusa Dua ini ya Tuhan. Pemulihan terjadi di berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya adalah pariwisata ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tiap-tiap orang yang tengah bergumul dengan pekerjaan, yang tengah mencari pekerjaan dalam masa-masa ini Tuhan. Tuhan langkahkan kaki mereka, Tuhan mantapkan kaki mereka, hati mereka Tuhan. Bila ada satu rencana yang mereka mau perbuat, bila ada satu tempat yang mereka mau tuju, Tuhan sertai dan Tuhan mantapkan langkah kaki mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa. Tuhan juga memberkati bangsa-bangsa, pulau-pulau yang ada, bila hidup rukun satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami hendak menaikkan doa pribadi kami, dengarkanlah. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita. Terlebih dahulu mari kita mendengarkan ayat tuntunan firman Tuhan dari Mazmur 45 ayat 18. Aku mau memasyurkan nama-Mu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Sambil mengantarkan persembahan ke depan yang akan dipandu oleh majelis, kita naikkan pujian NKB 208 bait pertama sampai dengan bait yang ketiga, tabur waktu pagi. Kita akan bersuka
Bapa kami mengucap syukur pada hari ini. Seminggu lamanya Tuhan telah memberkati kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Dan sebagai ungkapan syukur atas kasih penyertaan-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu pada hari ini boleh membawa persembahan syukurnya kepadamu. Baik itu perpuluhan ucapan syukur, pembangunan, dan apapun bentuk persembahan yang kami bawa pada hari ini, biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan dan berkati agar persembahan ini boleh kami pakai sebagai sarana pelayanan bagi gereja-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu yang adalah sumber berkat yang kami terima setiap saat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami pada hari ini. Kami bawa kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil tetap berdiri, kita naikkan pujian penutup dari NKB 188. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tujukan hati kita, mata kita kepada Tuhan. Dan saat ini arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya.
Hosiana. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.